Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ini merupakan video perdana kami untuk memperkenalkan channel yang kami buat secara khusus untuk membahas secara tuntas berhubungan dengan calon-calon pemimpin Indonesia yang kami perkirakan bakal maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di tahun 2024. Channel ini kami beri nama Kandidat TV. Meskipun tahun 2024 masih cukup lama ya, tapi kami rasa ini tidak kecepatan karena makin banyak waktu yang kita pakai untuk bahas tentang calon pemimpin masa depan Indonesia, maka makin banyak hal yang dapat kita dalami, yang dapat kita gali, dan juga makin banyak hal yang dapat kita tahu tentang para tokoh yang bakal berkontestasi sebagai kandidat pemimpin Indonesia di tahun 2024. Karena itu, sebelum kami memulai video ini, terlebih dahulu kami ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa video ini di-subscribe, di-like, diberi komentar, dan jangan lupa juga tekan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk dibagi-bagikan kepada teman-teman kita, sehingga makin banyak orang Indonesia nanti yang paham, yang tahu, yang mengerti tentang calon pemimpin kita di tahun 2024. Kami percaya dengan teman-teman membagikan video ini, maka teman-teman akan membantu sebanyak mungkin orang Indonesia untuk mereka mengenal lebih dekat lagi calon pemimpin mereka nantinya. Dengan men-subscribe, like, dan komen juga dari video kami, saudara-saudara sudah sangat membantu kami untuk membangun channel ini, sehingga channel ini makin hari, makin ke depan akan menjadi semakin baik. So, let's start the video. Teman-teman, bagi saya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat. Karena itu, masih menurut saya, wajib sifatnya dipimpin oleh orang yang hebat juga. Kehebatan Indonesia bukan sekedar pepesan kosong, bukan cuma sekedar cerita katanya. Buktinya, kalau kita belajar di masa lampau, kita tahu bahwa dua kerajaan besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit, pernah menguasai Nusantara. Karena itu kita pernah sangat amat superior di Nusantara ini jika kita bandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar kita. Teman-teman, kita adalah negara terbesar di ASEAN. Bahkan disebut-sebut bahwa kita adalah negara muslim terbesar di dunia. Dan itu adalah fakta. Ya, sekedar mengingatkan, saya harus sampaikan bahwa Indonesia ini sebagai bangsa yang besar, luasnya saja kurang lebih 1.905 km persegi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas paling utara sampai yang paling selatan, yaitu Pulau Rote. Teman-teman, Indonesia juga terdiri dari 17.491 pulau, sehingga menempatkan bangsa kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sekali lagi, negara kita menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau kita lihat dari jumlah sukunya, diperkirakan sekitar 714 suku besar dan sekitar 1.200 subsuku atau suku kecil. Ini merupakan sebuah keanekaragaman yang sungguh kaya menurut saya. Karena itu teman-teman, untuk menjadi pemimpin Indonesia tidaklah semudah seperti para pemimpin di bangsa-bangsa lain. Di Eropa misalnya, di dunia Eropa misalnya, di sana tuh orangnya cenderung serumpun. Bahkan kalau boleh kita bilang mereka adalah satu suku. Tetapi ingat saudara-saudara bahwa mereka terdiri dari berbagai-bagai bangsa. Sementara Indonesia kita adalah negeri dengan beratus-ratus bahkan beribu-ribu suku, namun kita bisa merajut persaudaraan kita, yaitu persaudaraan sebangsa. Ini membuktikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang hebat, yang layak diteladani oleh bangsa manapun di dunia ini. Karena itu, pemimpin Indonesia harus mampu mengelola kebinekaan ini. Pemimpin Indonesia haruslah seorang pemimpin yang rela merangkul berbagai perbedaan yang ada sehingga dapat rukun dan bersatu di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, seorang pemimpin Indonesia haruslah seseorang yang mampu merajut persaudaraan sebangsa, mampu membina nilai-nilai kekeluargaan kita, seluruh anak bangsa sebagai putra-putri dari Ibu Pertiwi. Selain itu juga harus mampu mengelola berbagai perbedaan
dan dapat mewadahi nasionalisme kita dan kebangsaan dari bangsa kita, yaitu Indonesia, yang utuh, yang tidak tercerai-berai, yang tidak berbeda-beda, meskipun dalam konteks kehidupan kita berbeda secara suku, agama, ras, warna kulit, dan apalah yang dapat mengotak-ngotakkan kita itu sendiri. Teman-teman, pemimpin Indonesia tidak boleh didasari oleh syahwat untuk berkuasa. Sekali lagi saya mau katakan bahwa untuk menjadi pemimpin Indonesia tidak boleh sama sekali didasari oleh syahwat berkuasa. Tidak boleh juga sekedar didorong oleh libido terhadap sebuah jabatan. Karena itu saya sarankan kepada kita semua, jangan pernah memilih pemimpin yang pandai, yang banyak bacotnya, tetapi ogah bekerja, yang mau membeli suara kita, lalu selanjutnya dia merampok, dia mencuri, dan bahkan memperbudak kita setelah dia terpilih. Juga saya sarankan jangan memilih pemimpin yang cuma menjadi budak dari imperial ekonomi, yang setelah dia terpilih dia akan menjual bangsa kita kepada bangsa lain dengan berbagai motif di dalam hati dia. Karena itu teman-teman, saya mau katakan kepada kita semua, channel ini kami hadirkan, Kandidat TV ini kami hadirkan sebagai channel khusus untuk saudaraku semuanya. Di sini kami akan kupas tuntas, bahkan cenderung buka-bukaan tentang latar belakang tokoh yang akan kami bahas dan calon-calon pemimpin Indonesia ke depannya. Nah teman-teman, kami perlu informasikan bahwa tujuan channel ini kami hadirkan, pertama, untuk membeberkan latar belakang tokoh nasional yang berpeluang maju dalam Pilpres di tahun 2024 nanti. Selain itu juga kami juga bertujuan sebagai sarana bagi kita semua, sebagai anak bangsa, sebagai warga bangsa, untuk mengetahui, memahami betul-betul latar belakang dan sepak terjang dari orang-orang yang bakal kita pilih pada Pilpres, pada Pileg, bahkan mungkin juga pada pesta demokrasi dan kontestasi politik di tahun 2024 yang mendatang. Yang terakhir, tujuan kami bentuk channel ini adalah sebagai channel untuk check and balances bagi kita, terlebih bagi orang-orang partai yang nantinya bakal mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden yang akan berkontestasi di tahun 2024. Lalu apa yang akan kami lakukan di channel ini? Ini juga penting untuk teman-teman semua ketahui. Pertama sekali yang akan kami lakukan, kami akan melakukan analisa tentang latar belakang tokoh-tokoh nasional yang berpeluang maju di tahun 2024, sehingga pada saat kita memilih pemimpin kita di tahun 2024, kita tidak seperti membeli kucing dalam karung. Kita memilih suara, kita memberikan suara kita dan memilih mereka karena kita tahu persis latar belakang mereka. Kita tahu persis bahwa mereka punya hati untuk kita. Kita tahu persis bahwa mereka bukanlah pengkhianat nanti ketika mereka sudah terpilih. Yang kedua, kami juga akan melakukan analisa yang bersifat kritis tentang keterpilihan dari seorang tokoh yang akan kami bahas di Kandidat TV. Di situ juga kami akan membahas tentang peluang dan tantangan tokoh itu, tentang kepribadian dari tokoh itu, latar belakang akademisnya, latar belakang karirnya, karakternya, kelebihan atau kekurangan yang dimiliki, aspek politik yang melatar belakangi tokoh itu, popularitas, survei, keahlian, wawasan, pengetahuan, dan juga tingkat ketokohan secara nasional. Itu yang akan kami bahas. Di sini nanti kami akan melakukan analisa objektif, mungkin karena memang kami independen ya, kami tidak terafiliasi dengan faksi atau partai politik tertentu atau golongan politik manapun. Karena itu kami cenderung independen. Kami, kalau boleh kami mengistilahkan diri kami adalah anak-anak bangsa yang sangat amat cinta Indonesia, yang memimpikan dan berharap memiliki seorang pemimpin nasional nanti yang berjiwa negarawan, seorang pemimpin yang pro rakyat, seorang pemimpin yang pro pembangunan, seorang pemimpin yang memiliki integritas, seorang pemimpin yang inovatif, seorang pemimpin yang kreatif, cerdas, bersih, berwibawa, dan yang paling penting kita catat adalah seorang pemimpin yang tahu diri bahwa dia dipilih oleh rakyat, yang punya kedaulatan itu dan menjadi alat bagi negara dalam melayani rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Republik ini.
Kami akan mengawali teman-teman pembahasan dalam channel Kandidat TV ini dengan mengangkat beberapa isu terpanas saat ini, isu nasional terpanas seputar tentang kepemimpinan bangsa atau kepemimpinan nasional. Salah satu isu yang terpanas saat ini adalah wacana yang paling mengemuka saat ini adalah jabatan presiden 3 periode. Itu akan kami bahas secara tuntas pada bagian pertama di video kami. Kami akan bahasnya secara khusus melalui 5 video. Di situ kami akan mendiskusikan, bahkan kami akan menyampaikan secara komprehensif, objektif, tanpa memihak dan tentunya tanpa hoax, tanpa ngarang-ngarang, tanpa menipu. Kami akan membahasnya secara objektif sehingga teman-teman benar-benar tahu persis apa sih yang melatar belakangi tentang wacana yang dalam tanda petik boleh saya bilang cukup nyeleneh karena berbicara tentang 3 periode presiden. Tapi kenapa itu terjadi kami akan bahas dalam video pertama kami. Pertama kami akan bahas tentang Jokowi 3 periode. Mengapa? Itu judul video kami yang pertama. Yang kedua, judul video kami Jokowi 3 periode. Mungkinkah? Yang ketiga, Jokowi 3 periode. Perlukah? Yang keempat, kami akan membahas tentang menakar peluang 3 periode dari Presiden Jokowi. Dan yang kelima, kami akan melakukan, di video kami yang kelima, kami akan melakukan analisa konstitusional, kemungkinan-kemungkinan konstitusional, dan peluang-peluang konstitusional tentang Jokowi 3 periode. Kami, sekali lagi kami katakan, kami bukanlah bagian dari pemerintah. Kami juga bukanlah siapa-siapa yang tidak perlu membuat teman-teman semua merasa risau oleh karena kehadiran kami. Kami hanyalah anak bangsa. Kami hanyalah orang-orang yang mencintai Indonesia. Kami hanyalah orang-orang yang mau berbuat meskipun sedikit yang kami berbuat, ya minimal kami menyampaikan kepada seluruh warga bangsa, kepada anak Ibu Pertiwi tentang siapa sih pemimpin mereka dengan elektabilitas terbaik, bukan saja berdasarkan survei, tetapi berdasarkan fakta dan data di tahun 2024. Karena itu teman-teman, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua. Selanjutnya nanti di dalam Kandidat TV ini kami akan membahas kurang lebih ya, kemungkinan ada 100 tokoh nasional yang berpeluang untuk maju dalam Pilpres 2024, baik itu sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan kami akan mengangkat tokoh-tokoh yang saat ini memiliki tingkat popularitas berdasarkan survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Lalu di situ kami akan melakukan analisis secara komprehensif tentang latar belakang mereka. Kami juga akan melakukan survei nantinya dan akan melakukan simulasi keterpilihan dari tokoh. Lalu mungkin nanti teman-teman jangan lupa ini kami akan lakukan otak-atik dengan mencari 5 pasangan kandidat yang terkuat dan paling ideal, meskipun itu menurut kami ya, yang dapat kami tawarkan kepada saudara-saudaraku semua untuk dipilih menurut hasil survei kami. Nah, pada akhirnya nanti kami juga akan melakukan wawancara langsung dengan para tokoh dari kurang lebih 100 tokoh yang saya sebutkan di atas. Selain kami melakukan wawancara secara langsung juga, kami juga akan berdiskusi dengan para pengamat, dengan para ahli di bidangnya. Karena itu sekali lagi kami sarankan, jangan sampai saudara-saudaraku ketinggalan. Tonton terus Kandidat TV. Pasti akan memberikan pengetahuan yang komprehensif yang terbaik tentang calon pemimpin Indonesia tahun 2024. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati video-video kami selanjutnya. Oke, jangan lupa yang saya bilang tadi, di like, di share, di subscribe. Jangan lupa juga dibagi-bagikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.